الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat dari mulai kita lahir sampai pada saat ini. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang insya Allah tidak bisa kita hitung berapa banyak jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang menjadi pelita hidayah bagi seluruh manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini khatib berpesan kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, dan dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih bisa menyelamatkan kita selain daripada takwa kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih menyengsarakan kita, merugikan kita, menghinakan kita baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan apabila kita maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat besar kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ia taklukkan seluruh alam semesta ini berkhidmat melayani makhluk yang bernama manusia. Allah tundukkan matahari, bulan dan bintang, siang dan malam, sungai-sungainya, lautan-lautannya, hewan-hewannya, semua untuk berkhidmat kepada makhluk yang bernama manusia. Allah pun menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya, telah mengutus rasul-rasulnya. Semua itu adalah bukti kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia
Ia berikan kepada mereka perintah dan larangan, yang mana tentunya pasti ada hikmah yang besar di dalam perintah dan larangannya Allah SWT. Sedangkan Allah SWT sedikit pun tidak mengambil untung dari perintah dan larangannya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, akal pikiran kita tidak akan sampai terhadap hikmah yang Allah SWT berikan dari perintah dan larangan-larangannya. Sehingga hadirin mulia, sekarang ini banyak penelitian-penelitian yang akhirnya membuktikan betapa agung dan besar perintah-perintah Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah Ta'ala berfirman, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang perlu kepada Allah, kalianlah yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada ibadah mereka. Allah SWT maha terpuji lagi maha mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sesungguhnya ketaatan kita, kehambaan kita kepada Allah SWT sama sekali tidak akan meningkatkan kemuliaan Allah. Dan sesungguhnya kedurhakaan kita, kemaksiatan kita, keingkaran kita kepada Allah SWT sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah SWT. Kita manusia yang butuh kepada perintah-perintah Allah, kita butuh kepada keimanan, kita butuh kepada sholat, kita butuh kepada zakat, kita butuh kepada haji, kita butuh kepada seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti di dalamnya ada hikmah yang besar, ada keselamatan, ada ketenangan, ada keuntungan baik duniawi maupun ukhrawi. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keingkaran kita, kemaksiatan kita, kefasikan kita sama sekali tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan buruk tersebut hanya dan hanya akan menimpa kepada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Allah SWT berfirman, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menzalimi manusia, akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi sebelum kita yang penuh dengan kejayaan dan kegemilangan, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di bawah didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Mereka apabila datang perintah Allah, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami pun patuh. Tercatat dari ini mulia, karena ketaatan dan kepatuhan mereka 100% kepada Allah SWT dan Rasulnya, Allah SWT pun melakukan dua kekuatan besar pada saat itu, yaitu Imperium Persia dan Romawi, di bawah pimpinan kaum muslimin, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu kata dari beliau yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan patokan bagi kita agar kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Beliau pernah berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa ma talabana al-'izzata fi ghairihi azallana Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan sebab Islam. Maka manakala kami mencari kemuliaan selain daripadanya, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita jumlahnya begitu banyak, akan tetapi kita lemah hadirin yang mulia. Kita menang dari segi kuantitas, tapi kita kalah dari segi kualitas. Karena apa hadirin yang mulia? Karena sebab perbuatan kita sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam meninggalkan larangan-larangannya Allah SWT. Kita tidak berislam secara kafah, kita tidak berislam secara totalitas. Maka hadirin mulia, jangan harap
kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan yang Allah SWT berikan kepada umat terdahulu, Allah SWT berikan kepada kita sebelum kita benar-benar beramal agama secara sempurna. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Dan hadirin yang mulia Allah SWT, jika benar-benar kita menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana janji Allah SWT, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah SWT akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah SWT telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Mudah-mudahan dari mulai hari Jumat yang dimuliakan ini, Allah SWT tanamkan dalam hati kita kemuliaan agama. Allah SWT tanamkan dalam hati kita kemuliaan izzah di dalam mengamalkan agama. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemudahan untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa ittiba, tamasuk di sunnah, betul-betul mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المظلومين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا.
أيدهم بتعيير من عنده ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة